Konsultasi Syariah setiap hari Jumat pagi bersama guru kita, buya kita, Al-Ustaz Ahmad Az-Zainuddin LC Al-Banjari hafizahullah taala, yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah FM, dan kita alhamdulillah sudah mendapatkan sambungan bersama beliau, guru kita, buya kita, Al-Ustaz Ahmad Az-Zainuddin LC Al-Banjari hafizahullah taala, dari kediaman beliau di Komplek Pesantren Intan Ilmu atau Masjid Umar bin Khattab di Barito Kuala, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada, konsultasi syariah kita seperti biasa akan diawali dengan tausiah singkat dengan pembahasan tematik. Kita tunggu apa yang akan beliau bahas di pagi hari ini. Dilanjutkan nanti kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau juga konsultasi Anda kepada beliau melalui layanan interaktif kami di studio Radio Hidayah FM. Bagi pemirsa dan pendengar radio-radio lain dan TV-TV dakwah lainnya, silakan dikirimkan ke studio masing-masing. Insya Allah nanti akan diteruskan ke studio Radio Hidayah FM. Untuk layanan interaktif kami di 08117545 08117530.000, 08117530.000 atau 40 di belakang 3. Kemudian untuk layanan SMS dan juga WhatsApp di nomor yang sama, silakan ketik nama spasi alamat spasi pertanyaan atau konsultasi Anda ke nomor handphone 0811754544, 0811754544. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan bagi yang baru saja bergabung baik melalui radio, televisi atau media sosial lainnya. Baik kaum muslimin dan muslimat, ana Abu Auni yang akan memandu acara kita di pagi hari ini. Terlebih dahulu akan menyapa guru kita, buya kita dengan hangat, Al-Ustaz Ahmad Az-Zainuddin LC Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, dan semoga seluruh para pendengar Radio Hidayah 103.4 FM Pekanbaru Riau dan seluruh kaum muslimin dalam keadaan sehat walafiat, diberikan petunjuk kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal ibadah dalam bulan Ramadan dan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Begitu juga dengan Ustaz dan kaum muslimin dan muslimat di sana. Baik pemirsa dan pendengar radio-radio dakwah dan televisi-televisi dakwah yang ikut serta dalam kajian bersama konsultasi syariah kita di Jumat pagi ini. Alhamdulillah kita berada di hari yang ke-11, hari yang mulia dalam sepekan dan bulan yang mulia dalam setahun. Mudah-mudahan dengan mendengarkan konsultasi syariah ini kita bisa menambah ilmu, menambah keimanan, dan insya Allah menambah pahala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita belajar dan kita dengarkan dulu apa yang akan beliau bahas dalam pengantar konsultasi syariah kita ini. Kepada Anda semuanya selamat belajar, dan kepada Al-Ustaz kita persilakan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan 11 Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam konsultasi atau program konsultasi syariah bersama Radio Hidayah 103.4 FM Pekanbaru Riau. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para pendengar Radio Hidayah 103.4 FM Pekanbaru Riau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian kali ini. Sebelum kita berkonsultasi syariah, maka saya akan menyebutkan tentang perkara yang berkaitan dengan puasa yang sering sekali ditanyakan, yaitu mengqadha puasa. Untuk puasa Ramadan, maka siapa saja yang tidak berpuasa dengan alasan-alasan syariat yang dibenarkan oleh syariat, maka dia wajib untuk mengqadha di lain hari. Saya ulangi, siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan dalam syariat Islam, maka dia wajib untuk mengqadha kalau seandainya memang dia terkena qadha. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 185, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang bepergian atau dalam keadaan sakit, maka hendaklah dia mengganti puasanya pada hari yang lain jika tidak berpuasa. Siapa yang berbuka di seluruh bulan yang mana dia wajib mengqadhanya, maka dia wajib mengqadhanya di seluruh hari-hari dalam sebulan Ramadan tersebut. Ini hal yang pertama. Kemudian yang kedua adalah barang siapa yang berbuka di siang hari Ramadan sehari ataupun lebih tanpa ada alasan syar'i, maka wajib baginya untuk bertaubat. Saya ulangi, barang siapa yang berbuka di siang hari bulan Ramadan dan tidak berpuasa tanpa ada alasan syar'i, padahal dia termasuk orang yang diwajibkan untuk berpuasa, maka wajib baginya untuk bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbuka satu hari di siang Ramadan tanpa ada alasan syar'i, padahal dia termasuk yang diwajibkan untuk berpuasa, termasuk dosa yang sangat besar dan membinasakan pelakunya di dunia ataupun di akhirat, dan wajib baginya untuk bertaubat dan beristighfar serta mengqadha hari-hari yang dia tinggalkan, tersebut menurut pendapat yang lebih kuat. Tapi saya lebih condong kepada pendapat bahwa apabila ada seorang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, padahal dia diwajibkan untuk berpuasa, maka dia wajib bertobat dengan sebenar-benar taubat, takut akan siksa Allah, berharap rahmat Allah, tetapi tidak wajib baginya untuk mengqadha. Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa wajib mengqadha. Hal ini berdasarkan kisah
dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana seorang lelaki menjimaki istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Kemudian di dalam riwayat Imam Abu Daud disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasum yauman makanahu wastaghfirillah." Dan berpuasalah pada hari dia mengqadha akan hal itu, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian ulama, sekali lagi peneliti seperti Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau tidak mewajibkan untuk mengqadha, hanya bertaubat. Kenapa? Karena puasa adalah ibadah yang memiliki waktu awalan dan akhiran, maka tidak berhak untuk dikerjakan di luar waktu. Siapa yang mengerjakan puasa Ramadan di luar waktu, maka berarti dia mengerjakan ibadah yang dibatasi pada luar waktunya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu boleh memisahkan dalam mengqadha puasa Ramadan. Maksudnya adalah tidak mesti harus berurutan saat mengqadha puasa Ramadan di luar Ramadan. Tidak mesti harus berurutan. Hal ini berdasarkan ayat tadi, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka gantilah puasa tersebut di hari-hari lainnya. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan ayat ini mutlak, ya, bisa mengandung tentang urutan ataupun bisa mengandung tentang tidak urutan. Jadi wallahu alam, ya, tidak ada kelaziman harus berurutan. Tetapi sebagian ulama memerintahkan untuk berurutan. Ya, sebagian ulama memerintahkan untuk mengqadhanya secara berurutan. Hal ini disebabkan karena satu, mengqadha puasa Ramadan secara berurutan itu lebih seperti seseorang ketika berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, jadi semisal dengan puasa Ramadan gitu. Yang kedua yaitu lebih menyegerakan menunaikan tanggung jawab. Lebih menyegerakan menunaikan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, mengqadha puasa Ramadan secara berurutan itu lebih hati-hati karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok harinya. Baik. Ini perkara yang ketiga. Perkara yang keempat adalah mengqadha puasa Ramadan disegerakan lebih utama. Jadi ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kemudian masuk ke bulan Syawal, maka hari kedua dari bulan Syawal sudah bisa untuk mengqadha puasa Ramadan dan disegerakan lebih utama. Ya, meskipun tidak wajib. Ya, disegerakan lebih utama meskipun tidak wajib. Artinya kalau seandainya orang pada hari kedua dari bulan Syawal langsung mengqadha puasa Ramadan, maka ini lebih utama meskipun tidak wajib. Ya, tidak wajib artinya boleh nanti di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah diperbolehkan. Kemudian selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima yaitu boleh mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan sampai kepada bulan Syawal, bulan Sya'ban maksud saya, sebelum Ramadan tahun depan datang. Ya, boleh mengakhirkan puasa Ramadan, mengqadha puasa Ramadan sampai bulan Sya'ban sebelum datang Ramadan tahun depan. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku mempunyai hutang pada bulan Ramadan dan aku tidak sanggup untuk mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Kemudian
perawi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, yaitu Yahya, mengatakan asyughlu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sibuk mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, in kanat ihdana la tuftiru fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama taqdiru ala an taqdiyahu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ya'tiya Sya'ban. Yang artinya salah seorang dari kami, yaitu istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar berbuka, tidak berpuasa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sanggup untuk mengqadanya bersama Rasulullah SAW sampai datang bulan Sya'ban. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh untuk mengqadha puasa Ramadan sampai datang bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan yang selanjutnya. Meskipun sebagaimana sudah kita sebutkan tadi bahwa mengqadha puasa Ramadan lebih disegerakan, lebih utama, karena agar lebih segera menyelesaikan tanggung jawabnya berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan qadha puasa Ramadan kepada atau sampai kepada Ramadan selanjutnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan mengqadha puasa Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya tanpa ada alasan syar'i. Ini adalah kesepakatan dari mazhab fikih yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan ini adalah perkataan jumhur para salafus saleh dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahwasanya tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan mengqadha Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya kecuali dengan alasan syar'i. Kecuali dengan alasan syar'i. Baik. Kenapa demikian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Alasannya adalah karena Aisyah radhiyallahu anha tidak mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan sampai Ramadan selanjutnya. Beliau hanya sampai kepada Sya'ban. Kemudian yang kedua, kalau seandainya diperbolehkan, maka beliau akan mengakhirnya sampai datang Ramadan selanjutnya lagi. Kemudian sebab yang ketiga, karena puasa adalah ibadah yang diulangi setiap tahunnya, maka tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan yang pertama sampai datang yang kedua, seperti sholat 5 waktu. Kemudian yang keempat, yaitu mengakhirkan qadha Ramadan tanpa ada alasan syar'i sampai datang kepada Ramadan selanjutnya tanpa ada alasan syar'i, maka wajib baginya untuk mengqadha. Ya, tetap wajib baginya mengqadha. Artinya gini, kalau seandainya dia punya hutang Ramadan ini, sampai tahun depan Ramadan lagi dia belum bayar hutangnya, maka tetap wajib dia mengqadha puasa Ramadan tahun ini. Ya. Dan ada yang berpendapat kalau seandainya dia tidak ada alasan syar'i, maka dia bayar fidyah atau bayar kafarat, bukan fidyah, bayar kafarat, yaitu memberi makan kepada seorang fakir miskin, karena dia mengakhirkan puasa Ramadan sampai kepada Ramadan selanjutnya. Ya, tapi tetap dia wajib mengqadha setelah Ramadan selanjutnya ini. Kemudian dia membayar kafarah, yaitu memberi makan kepada satu orang miskin sebagai bentuk keterlambatannya dan sebagai peremehannya terhadap amal ibadah puasa. Dan ini adalah fatwa dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan tetapi kalau seandainya dia punya uzur syar'i, maka dia tidak wajib kecuali mengqadha saja. Nah, ini pendapat. Ada pendapat lain bahwasanya dia kalau terlambat mengqadha Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya, maka tetap wajib dia mengqadha, dan tidak ada mengqadha, tidak ada kewajiban bagi dia kecuali cuma mengqadha.
Tidak ada kewajiban bagi dia kecuali cuma mengqadha. Adapun bayar kafarat maka tidak diperlukan karena belum ada dalil tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yaitu mengqadha puasa bagi orang yang sudah meninggal. Mengqadha puasa bagi orang yang sudah meninggal. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang yang sudah meninggal kemudian dia saat sebelum meninggal dia tidak berpuasa, maka bolehkah dia mengqadha puasa atau dipuasakan atasnya, diqadhakan puasanya? Maka apabila seorang muslim mengakhirkan qadha puasa yang wajib Ramadan atau selain Ramadan, ya, tanpa ada alasan syar'i. Tanpa ada alasan syar'i. Jadi misalkan nih ada wanita haid, kemudian dia tidak puasa kan? Ramadan ini tidak puasa. Kemudian dia di bulan Syawal belum mengqadha, di bulan Dzulqa'dah belum mengqadha, Dzulhijjah belum mengqadha, Muharram belum mengqadha. Ternyata kemudian dia di bulan Muharram meninggal. Kan otomatis dia masih punya hutang puasa haid, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berpendapat bahwasanya keluarganya tidak diperbolehkan untuk mempuasakan atasnya. Keluarganya tidak diperbolehkan atau tidak mengqadhakan puasa atasnya. Ada wanita haid, nifas, atau sakit, atau pergian, tidak puasa Ramadan ini. Kemudian sampai keluar Ramadan, aturan dia bayar hutang. Ternyata sebelum bayar hutang Ramadannya, sebelum dia mengqadha, dia meninggal duluan. Nah, bagaimana orang seperti ini? Orang seperti ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau seandainya dia asalnya sanggup untuk mengqadha, ternyata belum sempat untuk mengqadha, maka para keluarganya tidak mengqadhakan atasnya. Para keluarganya tidak mengqadhakan atasnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi shiyam sama anhu waliyyu." Siapa yang meninggal maka dia mempunyai hutang puasa, maka puasa para keluarganya mempuasakan atasnya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian pendapat berpendapat seperti itu. Karena hadis ini kata para ulama adalah hadis untuk nazar saja. Siapa yang mempunyai hutang puasa nazar. Ini ada orang bernazar, saya jika sembuh saya bernazar untuk puasa. Kemudian dia sembuh. Sampai mati lagi, sampai mati dia tidak berpuasa. Nah, baru keluarganya boleh mempuasakan atasnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah bahwa apabila ada mayit ketika masih hidup dia mempunyai hutang puasa, maka pada saat itu keluarganya boleh mengqadhakan puasa atasnya. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kita sebutkan tadi. Dan berdasarkan juga hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fadainullahi ahaqqu an tuqdha." Maka hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dibayarkan. Ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan qadha puasa Ramadan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan acara kepada Abu Auni hafizahullah taala. Tafadhal. Ya, nah, jazakallahu khairan atas materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Ada beberapa poin tentang hukum seputar qadha puasa dan fidyah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan putar ulang nanti insyaallah rekaman video ini agar Anda lebih paham dengan materi yang beliau sampaikan tadi.
Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, konsultasi syariah sudah kita buka, layanan interaktif untuk langsung bertanya ke beliau, silakan di telepon nomor studio kami, yaitu 081175 30.000, 081175 30.000. Silakan, sudah ada yang tersambung, kita angkat untuk ya, penanya berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Abu Nuril di Tapung. Abu Nuril di Tapung, Kampar Riau. Silakan Abu Nuril. Ini yang mau saya tanyakan, mana yang lebih utama di bulan Ramadan ketika kita bangun sepertiga malam, sholat malam atau baca Al-Quran? Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah taala, kalau kita bangun malam, apakah kita sholat tahajud lagi, ataukah kita baca Quran, ataukah kita ngapain? Mana yang lebih utama untuk dikerjakan saat bangun malam di dalam bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah yang paling utama dikerjakan yaitu membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril yalqahu fi kulli lailatin yudarisuhul Quran. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika beliau ditemui oleh Jibril. Jibril alaihissalam menemuinya di setiap malam mempelajari Al-Quran atau belajar bersama Rasulullah SAW Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya amalan paling utama di malam hari di dalam bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 60 kali hatam. Berarti siang 1 kali hatam 30 juz, malam 1 kali hatam 30 juz. Nah, ini menunjukkan bagaimana waktu malam yang paling utama adalah untuk membaca Al-Quran. Adapun kalau seandainya ada orang ingin mengerjakan sholat tahajud setelah dia tidur di malam hari bulan Ramadan, dan di awal malam dia sudah sholat tarawih dan sholat witir, maka lebih baik dia tidak kerjakan. Karena Rasulullah SAW tidak mengerjakan yang demikian. Tetapi boleh seseorang untuk bertahajud kalau seandainya di dalam sholat tarawih dia belum menyelesaikan sholat tarawihnya. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai at-ta'qib. Ta'qib artinya adalah sholat di malam hari Ramadan setelah sholat tarawih. Yang diperbolehkan menurut pendapat yang lebih kuat adalah yaitu seorang sholat tarawih dan belum menyelesaikan, lalu dia tidur, kemudian dia selesaikan di akhir malam, plus kemudian dia witir. Nah, ini lebih utama. Ya, ini lebih utama. Dan kita di masa pandemi COVID-19 seperti ini bisa saja kita melakukan yang seperti itu, karena mungkin kita sebagiannya sholat di dalam rumah, ya, maka bisa dilakukan seperti itu. Nanti di akhir malam baru dia menyempurnakan dengan sholat tahajud plus sholat witir. Ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Ya, pertanyaan dari Bapak Abu Nuril tadi di Tapung, Kampar Riau. Baik, semoga bisa dipahami ya Pak. Kita akan lanjutkan. Kita angkat dulu untuk pertanyaan dari WhatsApp. Pertanyaan dari Ibu Hamba Allah. Izin bertanya Ustaz, jika wanita keguguran, baik janin yang gugur itu sebelum 4 bulan atau sudah lewat 4 bulan, apa disyariatkan untuk dimandikan, dikafani, disolatkan, diaqiqahi, dan diberi nama? Jazakumullahu khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh." Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian 40 hari sebagai nutfah, percampuran antara sel mani dan sel telur. Kemudian 40 hari selanjutnya sebagai alaqah, yaitu segumpal darah. 40 hari selanjutnya adalah yaitu sebagai mudghah, yaitu segumpal daging. Kemudian setelah 120 hari Allah Subhanahu wa taala mengutus, atau 4 bulan ya, mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh. Nah, apabila ada janin yang keguguran sebelum 120 hari, maka dia tidak disyariatkan untuk dinamai, diakikahi, dikuburkan dengan cara dikafani, disolati, ya, tidak disyariatkan atau tidak dianjurkan. Tetapi jika dikerjakan tidak mengapa. Tetapi apabila sudah ditiupkan ruh setelah 4 bulan, maka berarti dia manusia. Berarti dia manusia. Maka apabila keguguran setelah 4 bulan, setelah ditiupkan ruh, maka berarti itu manusia yang meninggal. Berarti dia dimandikan, dikafani, disolati, dinamai, diakikahi, ya, dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Nah. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Kita akan lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Kita akan selang-seling. Silakan untuk yang sudah tersambung di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana? Pak Amin di Bangkinang Riau. Pak Amin di Bangkinang Riau. Silakan Pak Amin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Amin. Saya pulang kerja bulan Ramadan. Pas waktu zuhur, karena saya baru pulang kerja, saya nggak sempat sholat berjamaah ke masjid. Lalu saya sholat zuhur di rumah. Lalu setelah saya sholat di rumah, saya tidur. Bangunnya pas waktu berbuka. Jadi saya tertinggal. Dan saya tanyakan apakah saya perlu mengqadha sholat asar saya yang tertinggal karena ketiduran itu sesudah saya melaksanakan sholat maghrib. Karena saya menemukan hadis Rasulullah, saya sengaja meninggalkan sholat asar, maka terputuslah seluruh amalnya pada hari itu. Dan saya tanyakan dua, yang pertama bagaimana tentang sholat asar saya, yang kedua apakah hadis itu sahih, dan selanjutnya. Syukran kasihan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun apa yang harus Bapak kerjakan, maka masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Barang siapa yang ketiduran dari salatnya atau kelupaan, maka hendaklah dia mengerjakannya saat dia ingat, yaitu saat dia bangun dari tidurnya atau saat dia ingat dari lupanya. Tidak ada penebus akan hal itu. Kemudian berarti apa yang Bapak kerjakan adalah Bapak kerjakan setelah bangun langsung sholat asar. Kalau seandainya pas itu adzan maghrib, maka sholat asar dulu baru sholat maghrib. Sholat asar dulu baru sholat maghrib. Kalau seandainya seseorang lupa, maka dia sholat maghrib baru sholat asar. Kalau seandainya dia ingat, maka dia sholat asar dulu baru sholat maghrib, meskipun maghribnya agak dilambatkan. Nah, kemudian ada hadis yang berbunyi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda, man fatathu salatul asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang terlambat sholat asar atau ketinggalan sholat asar, maka sungguh amalannya terhapus. Ini hadis
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu, dan hadisnya sahih berarti. Kemudian ada hadis yang lain, man taraka salat al-asri muta'ammidan hatta tafutuhu faqad uhbita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja sampai lewat darinya salat asar tersebut, maka sungguh dihapuskan amalannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya tafwitul asri a'zamu min tafwiti ghairiha. Meninggalkan sholat asar ini lebih besar dosanya dibandingkan meninggalkan sholat-sholat yang lain. Fa innaha as-salatul wustal makhsusah bil amri bil muhafazati 'alaiha. Sesungguhnya dia adalah sholat yang wusta, yang pertengahan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperintahkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaganya. Yaitu Allah berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Selalu jagalah salat dan salat wusta. Wa hiya allati furidat 'ala man qablana fadhayya'uha. Nah, ini salah satu sebabnya. Dia adalah salat yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, lalu mereka meremehkannya. Ini salah satu penyebab kenapa orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, bukan seperti Bapak yang bertanya tadi ya, ketiduran atau kelupaan, tanpa ada alasan syar'i, maka dia terhapus amalannya dan berat siksanya. Wallahu a'lam. Nah. Iya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Amin tadi di Bangkinang Riau. Baik, kita angkat untuk pertanyaan berikutnya, masih seputar dengan sholat asar. Pertanyaan dari WhatsApp Bapak Muhammad Imam Robbani di Sukabumi, Jawa Barat. Pertanyaannya, Ustaz, apakah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah mendoakan semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar, apakah hadis ini sahih, Ustaz? Jazakallahu khairan, dari Bapak Imam Robbani di Sukabumi, Jawa Barat. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala pasti merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Hadis ini didiamkan oleh Imam Abu Daud, maksudnya tidak beliau tanggapi secara apakah dia sahih atau tidak, didiamkan oleh Imam Abu Daud, dan hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad menyatakan bahwa para ulama telah berbeda pendapat tentang hadis ini. Ada yang mensahihkannya seperti Imam Ibnu Hibban rahimahullah, dan ada yang melemahkannya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disahihkan oleh ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Ahmad Syakir rahimahullah taala. Beliau mengatakan isnaduhu sahih, hadisnya sahih. Kemudian Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala mengatakan sanadnya sahih, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan gharibun hasan, hadisnya asing tetapi dia hasan. Dan juga kata Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, hadis ini disahihkan oleh Imam Abdul Haq dan juga Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Dan kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama terhadap hadis ini? Karena di dalamnya terdapat Muhammad bin Mihran. Dan Muhammad bin Mihran, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, saduqun yukhti'. Dia jujur tetapi suka salah dalam meriwayatkan hadis. Kemudian juga hadis ini di dalamnya terdapat Muhammad bin Mihran, kata Yahya bin Ma'in,
laisa bihi bas, yang artinya ini rawi tidak mengapa. Tapi ketika Yahya bin Ma'in mengatakan ini rawi tidak mengapa, itu berarti ada apa-apa gitu ya, karena dia lemah. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya hadis ini sahih, maka dianjurkan untuk mengerjakan 4 rakaat sebelum asar dan dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan ulama dalam kumpulan panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi mengatakan tidak mengapa mengerjakan 4 rakaat sebelum asar, bahkan dia dianjurkan karena telah tetap Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Dan dianjurkan untuk sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, sholatul laili wan nahari mathna mathna, sholat siang dan malam dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Imam Rabbani di Sukabumi, Jawa Barat. Baik, di sini pertanyaan yang terakhir kami ajukan dari pemirsa Majelis MKSS TV. Ya, pemirsa MKSS TV ya, atau Majelis Kajian Sunnah Semarang. Pertanyaannya, saya memiliki saudara yang saat ini sedang sakit yang mengharuskan ia harus minum air yang banyak. Jika minum airnya kurang, penyakitnya kambuh. Sudah pernah mencoba puasa beberapa hari dan penyakitnya kambuh sehingga memutuskan untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Apakah cara ini diperbolehkan Ustaz atau mengganti puasanya saat sembuh dari sakitnya? Sedangkan penyakitnya ini belum tahu kapan sembuhnya. Lalu waktu bayar fidyahnya pas hari itu enggak puasa, apa boleh digabung menjadi satu waktu bayar fidyahnya, misalnya 30 hari tidak berpuasa? Mohon penjelasannya Ustaz dari pemirsa MKSS TV Semarang. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sakit adalah salah satu alasan syar'i yang dibenarkan dalam Al-Quran hadis Rasulullah SAW untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Dan sakit ada 2 macam. Sakit yang menahun dan kronis dan sulit diharapkan kesembuhannya. Atau yang kedua, sakit yang datang tiba-tiba, akut dan tidak menahun dan diharapkan segera kesembuhannya. Maka apabila sakit jenis pertama, maka dia sakit yang menahun, yang kronis, sulit diharapkan kesembuhannya. Dan kalau seandainya dia berpuasa, maka sakitnya akan bertambah atau kesembuhannya akan terlambat atau malah dia tidak sembuh. Maka pada saat itu dia boleh tidak berpuasa dan dia membayar fidyah kalau seandainya sakit jenis pertama. Nah, apa yang disebutkan oleh penanya tadi adalah sakit yang jenis pertama, yaitu sakitnya menahun ataupun sakitnya kronis dan sulit diharapkan kesembuhannya dengan segera. Maka pada saat itu dia boleh membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang fakir miskin, baik 1 bungkus makanan siap santap 1 hari 1 kali, atau 1 makanan pokok sebanyak 1,5 kilogram beras atau 2 liter beras, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Adapun sakit yang dia akut, datang tiba-tiba, diharapkan dengan segera kesembuhannya, tetapi dia tidak sanggup untuk berpuasa. Karena kalau seandainya dia berpuasa, bertambah sakitnya atau terlambat kesembuhannya ataupun tidak sembuh penyakitnya, maka pada saat itu dia boleh berbuka dan dia mengqadha di lain hari. Wallahu a'lam. Cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan.
Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita, buya kita, Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC Al-Banjari hafizahullah ta'ala, yang sudah menyampaikan materi tentang qada puasa dan hukum fidyah dan seputarnya, dan sudah menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa dan pendengar televisi dan radio dakwah.